Namamu ya Tuhan. Tapi kami menyadari bahwa kami belum sempurna. Oleh sebab itu kami mau belajar akan firman Tuhan, sehingga kami tahu bagaimana kami harus hidup yang sempurna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan adalah manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan dan kekurangannya Tuhan. Hamba-Mu adalah manusia yang berdosa. Ampuni hamba-Mu, sucikan kuduskan hamba-Mu Bapa, agar hamba-Mu layak untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus ini, agar kami semua boleh belajar, supaya kami hidup sebagai anak-Mu di tempat di mana Engkau berada. Bapa di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, terkhususnya buat kedua saudara kami Doni dan Ine, yang hari ini mereka menginjakkan kaki mereka untuk menempuh hidup baru di dalam bahtera rumah tangga mereka ya Tuhan. Kami rindu dalam pernikahan ini mereka mendasarinya di atas firman-Mu, sehingga mereka boleh hidup memuliakan Tuhan, baik di dalam rumah tangga, di masyarakat, dan dimanapun mereka berada. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang berdiri di hadapan Tuhan. Mereka juga mau dibentuk agar menjadi alat yang memuliakan Tuhan. Mereka sudah menyiapkan hati mereka untuk menerima firman Tuhan. Urapilah mereka dengan kuasa-Mu juga Bapa, agar mereka juga mengerti firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pagi ini. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Penuhi ruangan ini ya Tuhan. Kuasa iblis, kuasa setan yang tidak senang ketika kami mendengarkan firman Tuhan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk mengalihkan konsentrasi kami dari pembicaraan firman Tuhan. Kami berdoa, kami perintahkan keluarkan dan usir dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Serahkan dulu. Salam. Sekali lagi salam. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Saya mau dengar kata itu Bapak Ibu. Sekali lagi, apa kabar? Puji Tuhan baik gitu ya. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan baik. Tetap puji Tuhan Bapak Ibu. Kebaikan kita bukan karena kekuatan kita. Keadaan kita saat ini bukan hebatnya kita, tetapi karena Tuhan. Jadi jemaat Babua saya selalu katakan, kalau saya bertanya apa kabar, puji Tuhan baik. Ya, jadi kalau itu disampaikan di Babua pasti ramai, puji Tuhan baik. Harus puji Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara, terima kasih untuk hamba Tuhan di tempat ini yang sudah mempercayakan saya dalam bulan ini, kalau tidak salah sudah 2 kali, untuk memberitakan firman Tuhan dalam ibadah perjamuan kudus di tanggal 27 kalau tidak salah. Dan hari ini juga saya diminta untuk pelayanan lagi di acara peneguhan dan pemberkatan nikah dari saudara kita Doni dan juga saudari Ine. Terima kasih untuk kepercayaannya. Saya juga senang. Jadi kemarin kami berangkat dari Babua, hujan sudah mengguyur kami dari Terpayung. Sepanjang jalan kami basah Bapak Ibu. Sampai di sini sudah malam dan suami saya harus terpaksa, dia harus langsung pulang juga karena hari ini juga dia pelayanan. Nanti siang dia jemput saya lagi, kami sore pelayanan lagi di Baboti. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara, puji Tuhan kalau kita masih diberi kesehatan, diberikan umur panjang, dan kita bisa bertemu satu sama yang lain. Dalam momen begini, kita boleh dipertemukan oleh Tuhan, saling menyapa di dalam kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya sudah diingatkan supaya tidak lama-lama Bapak Ibu. Jadi saya singkatkan aja, baik dimarahin oleh yang mengundang saya. Mari kita baca firman Tuhan. Saya juga mau singkat saja, dan saya tidak mau panjang-panjang. Di Matius pasal 19 ayat 6. Satu ayat saja. Karena kita harus singkat Bapak Ibu. Matius pasal 19 ayat 6. Silahkan buka HP-nya yang tidak bawa kitab. Yang bawa kitab silahkan buka Matius pasal 19 ayat 6. Dan saya akan minta kita semua membaca ayat ini supaya kita semua dengar. Kalau sudah temukan katakan amin. Mari kita sama-sama bacakan firman Tuhan dalam Matius pasal 19 ayat 6 di bawah perikop perceraian.
Ayat ke-6, 1, 2, 3. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang ditebar oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saya akan sekali lagi membacakannya untuk kita semua. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan firman Tuhan ini saya memberikan tema kecil, cinta kasih. Ya, karena hari ini kedua lagi memadu kasih. Jadi kita harus berbicara tentang cinta dan kasih. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, para undangan yang hadir pada pagi hari ini, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu dan terkhususnya kedua saudara saya, ya karena hari ini momen pernikahan kedua saudara kita, saya hanya mau katakan bahwa memasuki gerbang pernikahan bukan suatu pekerjaan yang gampang. Tidak seperti yang kita bayangkan. Memasuki gerbang pernikahan bukan suatu pekerjaan yang gampang. Ada banyak rintangan yang harus dilalui oleh saudara berdua. Orang tua kita sudah melewatinya. Jadi kalau saya ngomong begini mereka bilang iya, betul. Jadi saya omongkan ini untuk Bapak Ibu yang kita hadapi saat ini, saudara kita berdua yang akan memasuki pernikahan mereka hari ini. Bahwa dalam pernikahan atau memasuki gerbang pernikahan, saya mau katakan sekali lagi bahwa bukan suatu pekerjaan yang gampang. Karena ada banyak hal, banyak rintangan yang harus dilalui oleh saudara berdua. Ada banyak masalah yang harus diatasi. Pusing kita. Ya. Saya mau katakan begitu biar enak. Jangan kita yang mulus-mulus Bapak Ibu. Tidak gampang membangun sebuah rumah tangga. Banyak hal yang akan kita lewati. Ada banyak masalah yang harus diatasi. Tapi ada yang lebih lagi dari itu Bapak Ibu. Menjaga hidup pernikahan agar tetap langgeng, agar tetap abadi, agar saling mencintai antara dua orang ini, saling mengasihi. Itu merupakan suatu pekerjaan yang jauh lebih sulit lagi. Jadi cinta dan kasih ini tidak hanya dikatakan di mulut Bapak Ibu. Cinta dan kasih ini tidak hanya bisa diucapkan saja, tidak seenak yang kita dengar, tetapi untuk menjaganya supaya terus langgeng, untuk menjaga hubungan cinta kita dalam rumah tangga tetap abadi, supaya kita saling mencintai dua pribadi yang berbeda, karakter, sifat, untuk saling mengasihi. Suami harus berusaha mengasihi istri yang tadinya tidak mengenalnya. Istri harus berusaha untuk mengasihi suaminya. Kalau menurut saya Bapak Ibu, itu adalah pekerjaan yang lebih sulit lagi. Itu lebih sulit lagi. Apalagi kalau beda suku Bapak Ibu. Ya saya mengalaminya, suami saya orang Sumatera dan saya orang Kupang. Karakter kami jauhnya luar biasa, sama-sama keras. Untuk saling mencintai, untuk saling mengasihi, supaya hubungan kami dalam rumah tangga kami itu tetap abadi, supaya tetap langgeng. Itu sulit sekali Bapak Ibu untuk kita lakukan, melewati. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Bapak Ibu semua di rumah punya TV. Kita pasti senang melihat acara infotainment di televisi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti melihat. Kita tentunya setuju bahwa ada banyak bahtera rumah tangga para selebriti yang kandas di tengah perjalanan. Ada banyak selebriti yang ada pernikahannya baru seumur jagung, udah ada.
putus, cerai, dan rumah tangganya kandas dengan cara. Bahwa ada juga yang baru dalam permulaan cara sudah harus berpisah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kisah cinta mereka awal kelihatannya mesra sekali. Kalau kita nonton di TV, Bapak Ibu dan Saudara, hubungan cinta mereka sebelum menikah ini luar biasa. Kemesraan mereka juga luar biasa. Pernikahan mereka diselenggarakan dengan mewah. Ada yang dibawa ke Bali, ada yang di luar negeri. Ada yang mengadakan pernikahannya di bawah laut. Bayangkan Bapak Ibu, ada yang menikah di bawah laut. Untuk menikmati suasana pernikahan yang begitu indah, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa di luar pikiran manusia. Ya, contohnya menikah di bawah laut, mereka lakukan. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu biaya yang luar biasa besar. Bukan biaya yang sedikit. Karena apa Bapak Saudara? Bagi mereka, kaulah segalanya bagiku. Kaulah curahan hatiku. Tak mungkin ku melupakanmu. Pasti itu kata-kata sudah keluar Bapak Ibu. Bapak-bapak yang ada di sini pasti pernah mengatakan itu pada ibu-ibu. Pak Suando pasti pernah berkata, aku tidak bisa jauh darimu Mama. Aku tidak bisa melupakanmu Bapak. Itu kata-kata ketika orang dalam merasakan suasana cinta yang luar biasa. Aku tidak bisa melupakanmu. Kau segalanya bagiku, kau curahan hatiku. Tak mungkin aku meninggalkan engkau dan melupakan engkau. Aku tak bisa jauh-jauh darimu. Ya, pasti ada kata-kata ini. Demikian juga kata pasangan-pasangan yang lagi memadu kisah saat ini pasti demikian. Ketika mereka mau merencanakan untuk dalam pernikahan, mereka tidak bisa jauh-jauh Bapak Ibu dan Saudara. Semua itu terjadi sebelum pernikahan. Nah, itu yang dikatakan orang-orang dunia mengatakan bahwa tai kucing rasa coklat. Ya. Kalau tai kucing sudah rasa coklat ya seperti tadi, aku tidak bisa melupakanmu Mama. Aku tidak bisa melupakanmu Papa. Kau segalanya bagiku. Kau cintaku. Kau kekasihku. Aku tidak bisa jauh-jauh, kalau jauh bisa matilah saya. Ya mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah menikah, bagaimana? Apakah masih tetap coklat rasa, tai kucing rasa coklat? Apakah masih seperti itu Bapak Ibu? Kata-kata yang keluar tadi, aku, kau adalah segala-galanya, akan masih tetap seperti itu. Bagaimana Bapak Saudara setelah menikah? Apakah akan tetap terucapkan, aku tidak bisa jauh-jauh darimu? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah menikah ternyata selalu terjadi perbedaan. Pasti itu ada Bapak Ibu. Engkau begitu, aku begini. Kamu sih, kau yang telah begini dan begitu Bapak Ibu. Kau yang telah membuat hatiku hancur, membuat luka di hatiku. Udah mulai kata-kata yang beda lagi tadi Bapak Ibu. Tadi kau masih jalan. Kau tidak bisa kulupakan, tidak bisa jauh-jauh. Tapi setelah menikah kenapa ada kata? Kita suami sudah marah Bapak Ibu. Engkau begitu, kau begini. Ya. Suami mulai menyalahkan istri. Ya. Istri juga mulai menyalahkan suami. Kau yang telah membuat luka di hatiku. Kau yang membuat aku membenci kamu. Kamu yang sudah menciptakan janji-janji palsu, kamu tidak tepat. Janji palsunya sudah mulai keluar Bapak Ibu. Udah mulai mengungkitnya. Janji-janji palsu kau sudah berikan pada aku. Kau yang mengubah cintaku menjadi benci. Nah, ini lagi Bapak Ibu. Kau yang hancurkan aku dengan sikapmu. Ada lagu ya Bapak Ibu. Apa lagunya Bapak Ibu? Kau hancurkan aku cintaku dengan sikapmu. Ya, ini bahaya Bapak Ibu. Tadi aku lah segalanya. Tapi sekarang di sini kau sudah menghancurkan cintaku dengan sikapmu.
Suami juga mengatakan demikian, Bapak Ibu. Kau sudah menghancurkan hatiku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Masing-masing menyalahkan pasangannya. Mengapa semua ini bisa terjadi? Sebabnya tak lain dan tak bukan. Mereka mendasari pernikahan mereka atas dasar cinta semata. Sehingga yang tadi tai kucing rasa coklat berubah menjadi apa? Coklat. Rasa apa? Tai kucing. Ya. Semua yang indah berubah menjadi yang tidak baik. Jadi kita balikan kembali yang tadi tai kucing dari rasa coklat. Sekarang coklatnya berubah rasa tai kucing. Ya, maaf katakannya seperti ini. Berubah total Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara? Saya mau katakan bahwa mereka mendasarkan pernikahan mereka atas dasar cinta semata. Hanya cinta aja Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tadi malam karena disuruh untuk menyingkatnya, saya berusaha memperpendek. Saya membedakan istilah cinta dan kasih. Ya, karena tadi tema saya cinta kasih. Maka saya membedakan istilah cinta dan kasih. Saya memikirkan cinta itu seperti apa sih? Saya bayangkan kembali dulu saya mencintai suami saya seperti apa. Dan ketika kami di dalam rumah tangga, kasih itu seperti apa sih? Maka Bapak Ibu dan Saudara, saya menemukan bahwa cinta biasanya datang lewat pandangan mata. Pandangan pertama. Ya. Oh, sudah lihat pulang sampai di rumah tidak bisa tidur Bapak Ibu. Tadi saya lihat si ini ganteng banget di sana. Oh tadi bertemu cewek cantik banget. Itu cinta Bapak Ibu. Cinta itu datang pada pandangan pertama. Dan sifat cinta ini Bapak Ibu dan Saudara umumnya ia selalu meminta. Cinta ini pada umumnya dia tidak memberi, tetapi yang dia lakukan adalah selalu meminta, tak ada hentinya. Dia minta dicintai. Tak henti-hentinya meminta cinta itu terus Bapak Ibu. Tak ada puasnya. Nah, cinta seperti ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus umumnya disebut sebagai cinta monyet. Terkadang saya juara selalu kalau lihat cinta monyet bisa marah. Kapan kau lihat aku bercinta? Tiap hari aku bergantung di pohon kok. Tapi orang utamakan cinta itu seperti cinta monyet. Karena cinta ini dia hanya menuntut, meminta dan tak henti-hentinya dia meminta Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus beda dengan kasih. Itu tadi cinta dia hanya meminta, menuntut dan tak habis-habisnya dan tak berhentinya menuntut. Makanya orang kasih ibaratnya cinta itu adalah cinta monyet. Nah beda Bapak Ibu dan Saudara dengan kasih. Ya, ada perbedaan beda dengan kasih. Kasih bersemi dari dalam lubuk hati. Kalau tadi cinta itu muncul dari pandangan pertama, dari pandangan mata. Tetapi kasih ini Bapak Ibu dan Saudara dia muncul dari dalam lubuk hati yang paling dalam. Kasih itu muncul dari hatinya. Bukan dari matanya, tapi dari hatinya yang mulai timbul rasa cinta itu. Ia lebih senang memberi cinta itu daripada menerima. Kasih itu sabar. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 itu kasih. Kasih itu mulai dari hati, dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga di dalam 1 Korintus pasal 13 di situ firman Tuhan nyata di situ dikatakan kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih juga tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Itu kasih. Kasih juga tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Itu kasih. Kasih juga tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau cinta tetap menyimpannya Bapak Ibu. Ketika berantemnya dulu kau begini, ingat terus. Ya. Gak bakalan lupa.
Cinta yang berdasarkan pernikahan yang dibangun atas kasih, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Termasuk Remi ya. Iman bersama Doni. Kalau engkau memiliki kasih, maka lupakanlah masa lalu. Jangan kamu dulu begini. Setiap kali berantem, dulu kamu begini. Setiap kali berantem, dulu kamu yang duluan. Tidak pernah akan lupa. Tapi kalau kita memiliki kasih, maka kita tidak akan menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya. Kasih juga menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Kasih juga sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Ya. Kasih itu sabar. Apapun masalahnya sabar, suami istri itu sabar. Apalagi ya seperti saya tadi dikatakan, kalau beda suku, dapat yang suku keras seperti saya dapat Bapak Ibu, sama-sama keras. Tapi karena ada kasih di dalam diri saya sabar. Ada kasih di dalam dirinya, dia sabar. Tadi malam Pak Pahan bilang, kok awet muda ya? Kami tidak pernah Bapak Saudara masalah kami dibawa serius, selalu dibawa bercanda. Kami kejaran di dalam rumah Bapak Ibu sampai tetangga, wah dua orang ini kenapa? Supaya masalah itu hilang, kita bawa dalam kasih, sabar. Yang harus kita pakai sebagai panduan di dalam rumah tangga kita, supaya cinta yang tadi kita usahakan, supaya untuk saya katakan bahwa sulit mempertahankan rumah tangga kita supaya tetap langgeng abadi. Itu sulit, pekerjaan yang sulit. Tapi kalau ada kasih, ada kesabaran, ada kebaikan. Kasih itu murah hati. Ada suami yang pelit dengan istri, ada istri yang pelit dengan suami. Ya. Dompetnya disembunyikan, istrinya temukan dompetnya sedang sekali. Ada suami yang sembunyikan dompetnya, istrinya setengah mati mencarinya ketika dapat uang habis sudah. Ada istri juga demikian. Sudah dikasih dompet, dia sembunyikan lagi di atas dompet lagi. Dengan suami juga pelit, dengan istri pelit. Bagaimana yang orang lain? Murah hati kasih itu. Lakukan itu dalam rumah tangga. Kasih itu Bapak Ibu dan Saudara tidak cemburu. Cemburu kasih ya, bukan cemburu yang lain-lain. Supaya tidak cemburu, saling percaya. Kalau kau mengasihi suami, percaya dia. Karena prinsip saya dengan suami Bapak Ibu di rumah, kecuali di depan mata saya, kucing sama kamu. Tapi kalau selagi lewat Facebook, WA kalian chatan, silahkan. Sampai mau habis baterai lanjutkan ya. Karena dia pernah kita cintai. Sekalipun itu mantan pacar Bapak Ibu. Saya bilang suami saya, jangan kita musuhi mantan-mantan kita ya. Dosa nggak Bapak Ibu? Kata orang dosa, tapi bagi saya itu tidak dosa. Kalau kita putuskan hubungan kita hanya karena tidak jadi suami istri, itu salah. Kita tidak tahu kehendak Tuhan dalam diri kita. Kita pernah mengasihinya, mencintainya, dia juga pernah mengasihi kita, mencintai kita. Kenapa kita sudah suami istri kok benci dia? Istrinya boleh kau hubungi perempuan itu ya? Jangan kau pernah berngomong lagi dengan laki-laki itu ya? Kami selalu komunikasi dengan mantan-mantan kami. Kami selalu berhubungan baik. Saya katakan dia pernah mencintaimu dan tidak boleh. Dia pun demikian. Di HP kami Bapak Ibu dan Saudara tidak ada kode-kodean. HP kami tidak disandi-sandi. Silahkan bunyi ya ambillah di situ. Karena tidak ada. Kadang diambil. Ini pacar saya mah. Ya silahkan ngomonglah kau. Karena kalau saya memiliki kasih, saya tidak cemburu. Saya tetap mengasihi suami saya. Tapi catatannya jangan di depan mata saya. Tangkap basah, habislah kalian berdua. Ya itu kan begitu. Oh apa sih jauh-jauh sana, buang-buang tenaga marah-marah, HP hancur-hancuran. Saya lihat tetangga kami HP baru beli hari ini, besok hancur. Beli lagi usah hancur. Untuk apa Bapak Ibu dan Saudara? Kasih itu tidak megahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab, suami harus mengasihi istri. Dasar-dasar pernikahan sebentar nanti Doni bersama Ine akan mendengar dasar-dasar pernikahan yang harus dipakai dalam rumah tangga kita, yang harus
digunakan sebagai dasar hidup rumah tangga supaya rumah tangga kita itu langgeng. Di dasar-dasar pernikahan di situ firman Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya bagi mereka. Kasihlah istrimu, tidak ada embel-embelnya. Jangan mengasihi istrimu ada embel-embelnya. Mengasihimu harus begini. Tidak ada persyaratan. Di firman Tuhan, kasihilah istrimu. Stop di situ, kasihilah istrimu. Jangan tutup, karena kasih tidak menutup. Kalau firman Tuhan, hai suami kasihilah istrimu, kasihilah istrimu. Saya tidak mau kasih embel-embelnya lagi, karena firman Tuhan yang kasihi. Ya cukup di situ, jangan macam-macam lagi. Dan kalau kalian memiliki kasih, istri juga demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduklah ke suamimu. Saya tidak mau kasih embel-embel lagi. Jangan tunduk harus kasih dompetnya. Tunduk harus suaminya lakukan ini. Tunduk harus begini dan begitu. Jangan. Tapi firman Tuhan hari ini dalam kasih. Karena saya mau rumah tangga kalian berdiri di atas kasih. Kasihilah suamimu. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Kalau ini tidak mencintai Tuhan, bagaimana mencintai Doni? Dasar dari pernikahan kita harus Tuhan yang nomor satu di dalam rumah tangga. Kalau istri takut akan Tuhan, maka bagaimanapun dia harus tunduk kepada suaminya. Kalau Doni tunduk kepada Tuhan, taat pada Tuhan, maka bagaimanapun sikap istrimu, kau pasti mengasihi istrimu. Itu dasarnya. Kenapa rumah tangga kita kacau balau? Karena kita tidak mengasihi Tuhan, tidak takut pada Tuhan. Sehingga kasih yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak lanjutkan kepada suami kita tidak lanjutkan kepada istri kita. Melakukan kasih harus ada ini dan itu. Mau tunduk pada suami harus ini dan itu. Tetapi pada pagi hari ini saya mau katakan, hai Doni, kasihlah istrimu. Jangan tuntut yang lain-lain. Ime, tunduklah kepada suamimu, cukup. Jangan ada embel-embelnya. Karena saya mau hari ini cinta kalian bukan karena cinta, tetapi karena kasih. Kalian membangun rumah tangga kalian di atas kasih. Karena kasih, tadi saya sudah katakan bahwa kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu, dia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah. Apa sedikit marah, habis otot kita bengkak-bengkak Bapak Ibu. Ya. Marah terus. Ya. Kasih itu tidak pemarah. Baca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 supaya lengkap. Kasih itu tidak pemarah. Jangan satu kata suami udah langsung. Suami saya paling benci kalau dibentak Bapak Ibu. Dia tidak mau dibentak. Yang lain boleh, tapi kalau sampai dibentak tidak mau. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang harus ada di dalam rumah tangga pernikahan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, agar langgeng pernikahan kita, selain cinta harus ada kasih yang mendampinginya. Selain cinta yang kita miliki, kaulah segalanya. Aku tidak bisa jauh-jauh dari kamu. Kamu tidak menuntut. Hadirkan kasih. Supaya kasih itu menetralkan cinta yang tidak sempurna yang kita berikan kepada suami atau kepada istri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah yang dinamakan cinta kasih. Kalau cinta didampingi oleh kasih, maka genaplah tema saya tadi, cinta kasih. Di dalam rumah tangga kita akan terjalin cinta kasih. Inilah yang mengikat dua orang yang berbeda bersatu dalam ikatan pernikahan. Cinta kasih inilah yang mampu mengikat Doni bersama Ime. Tetapi kalau cinta berjalan sendiri, kasih tidak ada. Yakinlah, tidak ada damai. Tetapi kalau cinta dan kasih itu bersepakat, maka itulah yang akan mengikat saudara berdua, sehingga pernikahan saudara berdua langgeng, abadi sampai kakek. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih pula membuat dua orang yang berbeda
mau belajar untuk mengerti, menuntut istrinya untuk mengerti sesuatu, istri menuntut suami untuk mengerti sesuatu, saling menerima apa adanya, saling menghormati, suami menghormati istrinya, istri menghormati suaminya. Di sana Bapak Saudara, terkadang ada bapak-bapak yang ngeluh curhat dengan kami, istri saya pulang kerja sudah tidak masak, main HP terus, minum air susah. Kata istrinya, bu saya setengah baru-baru ini Bapak Saudara ada teman yang kabur tinggalkan suaminya. Dia baru melahirkan, suaminya tidak hiraukan dia, anaknya menangis dia tidak hiraukan. Protes istrinya terus, istrinya sampai hampir bebek dia kabur tinggalkan suaminya. Baru setengah mati suaminya minta maaf, ampun, berjanji, berjuta janji, dia baru dia bawa pulang. Saling menghormati, saling mendukung, saling menopang Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih akan membuat kedua pasangan ini saling berkomitmen, bersatu seumur hidup. Walaupun dalam perjalanan pernikahan banyak hal yang berubah dari pasangan masing-masing. Cinta kasih ini pula yang akan membuat kedua pasangan mau saling mengampuni. Ya, jangan sampai dendam istri sampai selama-lamanya. Suami juga dendam dengan istrinya. Sekali marah meluap semua, hancurlah rumah tangga. Sesuatu yang ditutup rapat, dipendam, tidak melepaskan pengampunan. Suami tidak mengampuni, memaafkan istri. Istri pun demikian, memendam itu semua. Itu ibarat gas di dalam sesuatu. Suatu saat yang berat itu hancur Bapak. Ketika salah sedikit hancur semua. Piring di dalam rumah yang tadi benihnya mahal-mahal bisa terbelah dua, bisa hancur-hancuran. Cincin pernikahan bisa-bisa sembunyi di bawah semak-semak karena saking marahnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun perjalanan pernikahan ada banyak hal yang berubah dari pasangan kita, cinta kasih inilah pula yang membuat kedua pasangan mau saling mengampuni. Cinta kasih itu yang memampukan mereka untuk saling mengampuni ketika ada luka-luka yang pernah terjadi dalam hubungan kedua pihak. Itu akan memampukan mereka untuk saling mengampuni satu sama yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih merupakan dua pilar utama yang menopang keutuhan dan kebahagiaan pernikahan kita. Cinta kasih adalah merupakan dua pilar utama Bapak Ibu, itu yang harus diingat. Kedua pilar ini yang menopang keutuhan dan kebahagiaan pernikahan kita. Karena itu betapa pentingnya kita memelihara teguhnya cinta kasih. Mari kita dukung saudara-saudara kita berdua. Doakan mereka supaya mereka tetap kuat. Dan biarlah cinta kasih mereka memampukan mereka untuk belajar dari cinta kasih Allah kepada manusia. Cinta kasih Allah kepada manusia bukan cuma mencintai dan mengasihi, tapi dia mengorbankan dirinya, lalu memandikan mereka, menghiasi mereka. Demikian juga suami istri. Cinta kasih Tuhan demikian. Baca tadi ya di dalam Efesus itu. Cinta kita seperti Tuhan yang mendandani kita. Suami harus memperhatikan istri. Kalau engkau mengasihinya, dandanilah istrimu. Kalau engkau mengasihi suamimu, jagalah suami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, biarlah doa kita selalu terangkai indah di hadapan Tuhan sebagai doa untuk hidup rumah tangga kita masing-masing. Kita semua yang hadir pada pagi hari ini, cinta kasih ini kiranya juga menjadi bagian bagi kita. Mari kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing membawa cinta kasih ini. Karena cinta kasih ini yang memampukan kita untuk mempertahankan rumah tangga kita masing-masing. Cinta kasih inilah yang akan memampukan kita
untuk saling menjaga, saling merawat, saling memelihara, saling belajar dari cinta kasih Allah. Sehingga kita saling memperhatikan, saling mendandani. Jangan sampai ini baru bedak, Doni sudah marah-marah. Penting, istri harus berdandan. Alkitab, tapi untuk suami jangan untuk orang lain. Pakailah lipstick biar merah bibirnya. Make up lah, jangan malu. Ya. Biarkan orang berbicara, tapi kau lakukan itu untuk suamimu. Jangan sampai lakukan ini Doni sudah di kebun baru dilakukan ke tempat lain, itu yang bahaya. Tapi selama kita lakukan itu untuk suami kita, lakukan. Pakailah lipstick merah-merah biar ada suami yang muncul. Semangat, istriku hari ini cantik. Jadi saya tidak setuju kalau bapak-bapak berdandan, tidak tahu kerja. Istrinya kumal-kumal yang suka. Saya tidak suka bapak ibu. Suami saya kalau kumal-kumal saya marah. Rambutnya itu tiap bulan harus potong. Begitu juga ini. Jangan biarkan Doni rambutnya sampai tutup telinga. Perhatikan kebersihan suami. Kan itu yang akan menguatkan, mengokohkan kita juga dalam rumah tangga. Siapa yang betah? Kalau suaminya tidak bersih, istri tidak bersih. Suami pergi dulu sawit pulang dasar itu dari tadi malam sampai pagi belum buka-buka. Suami pulang rumah belum sapu, tangan masih di HP. Kadang HP ini yang disalahkan bapak. Padahal HP itu fungsinya banyak. Dulu ada ibu-ibu di jemaat di sana, suami mereka larang. Pas ibadah kaum bapak-bapak saya katakan, biarkan mereka main HP, tapi perseratan belajar masak. Cari resep masak di dalam HP supaya dia masak yang enak-enak. Bapak ibu Papua sekarang ibadah rumah tangga kami kayak pesta bapak ibu. Saya tidak tahu di sini. Tapi kalau ibadah rumah tangga di Papua bapak ibu kayak pesta besar. Makan minum kue. Bersaing siapa yang makanannya paling enak, paling banyak dan masakannya paling baik. Betul. Sesekali bapak ibu bisa bertaruh hari Kamis sore jam 5. Habis ibadah rumah tangga kita pulang dengan kantong banyak kita bawa. Karena banyak sekali makanan. Hanya bapak-bapak yang betul juga bu. Saya berikan kamu HP ya, tapi harus belajar masak. Jangan nanti ulang tahun anak kita minta selfie buat kue terus. Betul bapak ibu, sekarang malah saya kadang kalau ulang tahun di anak saya minta buatkan kue. Kalau minta di jemaat bapak itu gratis, tidak mau dibayar. Senang juga saya kalau mereka sudah pintar. Dulu saya kalau pesta saya capek masak. Kenapa? Suami larang, tidak boleh pegang HP. Tapi ketika ibadah kaum bapak, saya nasihatin mereka dan akhirnya bapak ibu, saya sekarang tidak capek. Saya dipanggil untuk makan-makan dan itu yang bagus. Jadi bapak ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kasih tidak cemburu, kasih tidak mencuri yang aneh-aneh, tapi lakukanlah kasih itu, tunjukkan kasih. Kalau engkau mengasihi suamimu, rawatlah dirimu baik-baik buat suamimu, supaya suamimu senang. Jangan sampai kita di rumah bau-bau, suami bertemu yang harum, malam ini suami tidak bisa tidur, besoknya sudah mulai cari kemari bertemu di mana itu ya, orang itu di mana. Demikian juga suami. Rawatlah dirimu baik-baik. Tidak perlu ganteng, yang penting bersih dan rapi. Istrimu pasti bahagia. Bapak ibu jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang saya bisa bagikan untuk kita semua. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat bagi kita semua Tuhan. Kiranya cinta kasih menjadi pilar bagi kita semua. Kita pakai di dalam rumah tangga kita. Biarlah cinta kita yang menyala-nyala itu didampingi oleh kasih kita agar menjadi sempurna di dalam rumah tangga kita. Biarlah cinta kasih Tuhan itu menyertai cinta kita. Sehingga cinta kasih kita awet, langgeng, abadi sampai maut yang memisahkan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca, kami renungkan pada siang hari ini. Kami berdoa kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman ini dan memampukan kami untuk melakukannya dimanapun kami berada. Terlebih terkhususnya buat saudara kami berdoa Doni dan Imen yang akan memasuki pernikahan mereka pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal dasar bagi rumah tangga mereka. Sehingga mereka dimanapun berada, cinta kasih ini senantiasa mengikuti mereka, mengiringi mereka, dan menjadi pilar dalam rumah tangga mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup itu kami datang, kami bersyukur. Haleluya.
Amin.